Halo Seekers, pernahkah kamu mendengar tentang Raja Yosafat? 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 berkata, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua pengunjung yang datang ke museum militer di Istanbul, Turki akan dapat mendengarkan musik yang membangkitkan semangat. Musik itu dipakai di zaman kekuasaan Ottoman. Setiap kali mereka berbaris untuk pergi perang, mereka diiringi band yang memainkan musik tersebut. Beberapa abad sebelum zaman Ottoman, di Yehuda ada juga para penyanyi yang memimpin tentara pergi berperang dengan menyanyi. Tetapi nyanyian mereka sama sekali berbeda dengan nyanyian tentara Ottoman. Nyanyian tentara Ottoman diperlukan untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka, sedangkan orang-orang Yahudi menggunakan nyanyian mereka untuk menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saat Yosafat menjadi raja Yehuda, itu adalah masa-masa menjelang akhir sejarah Yehuda. Sebab itu kondisi mereka sangat lemah. Itulah sebabnya ketika orang Moab, orang Amon, dan orang pegunungan Seir bangkit menyerang Yehuda, orang-orang Yehuda sangat putus asa sebab mereka sudah yakin akan kalah. Tapi syukurlah, Raja Yosafat adalah seorang raja yang taat kepada Tuhan. Maka ia memimpin rakyatnya untuk percaya kepada Tuhan juga. Lalu, apakah yang mereka perbuat? Mereka berpuasa. Mereka juga datang dari semua kota di Yehuda. Mereka membawa segenap keluarga mereka, termasuk istri dan anak-anak mereka, untuk berkumpul dan berdoa. Tuhan menjawab doa mereka melalui Yahasiel, seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Raja Yosafat merespon jawaban Tuhan dengan menyembah. Ia berlutut dengan mukanya ke tanah. Seluruh rakyatnya juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, Raja Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Mereka berbaris di depan orang-orang bersenjata. Raja Yosafat tidak menunggu menang baru memuji. Raja Yosafat memuji dulu, baru pergi berperang. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan membuat penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka melihat ke tempat laskar itu. Ternyata semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Setelah semua urusan selesai, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan lagi. Itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Seekers, dari sejarah Raja Yosafat ini, kita dapat melihat satu prinsip, yaitu jika kita ingin menyuruh Tuhan menggerakkan tangannya, cara yang tercepat ialah memuji. Jangan salah mengerti, itu bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Kita sungguh perlu berdoa, bahkan perlu berdoa sebaik-baiknya setiap hari. Namun, kemenangan rohani bukan bersandar pada peperangan, melainkan memuji. Mengalahkan iblis tidak saja melalui doa, tetapi juga melalui puji-pujian. Nah, Seekers, yuk kita lebih sering memuji dan lebih banyak memuji.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau terus memandang Engkau dan bukan memandang masalahku. Aku tidak mau tertipu iblis. Ya Tuhan, Engkau lebih besar dari semua masalahku. Aku mau menyembah-Mu dan memuji-Mu. Amin.